Halo, kembali lagi di channel Belajar Bareng Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Kali ini kita masih di buku Clinical Kinesiology and Anatomy dari Lin. Memasuki chapter yang ke-19 dari Clinical Kinesiology and Anatomy of the Lower Extremities, kita akan bahas ankle joint and foot. Ya, seperti biasanya dimulai dari bones and landmark. Kita lihat di sini ada tibia, ada fibula. Untuk di tibia sendiri, landmarknya di sini ada crista, kemudian ada medial malleolus. Sedangkan untuk fibula ada head of fibula dan juga ada lateral malleolus. Ini di tengahnya ada interosseous membrane. Ini fibula ya di sini. Selanjutnya tarsal bone. Jadi tulang-tulang tarsal itu ada 7 tarsal bone. Kita lihat dari calcaneus ya. Pertama nih, calcaneus. Di calcaneus itu ada calcaneal tuberosity. Dia itu untuk pelekatan tendon-tendon. Kemudian calcaneus sendiri adalah tulang tarsal yang terbesar. Kemudian setelah calcaneus, di calcaneus itu juga ada sustentaculum. Nah ini sustentaculum tali. Dia itu tempat nanti ada ligamen-ligamen tendon-tendon yang melekat di sini. Kemudian setelah calcaneus ada talus. Talus itu yang berada di atasnya calcaneus nih. Ini talus. Dia yang duduk di atasnya si calcaneus. Setelah itu ada naviculare ketiga ya, ini naviculare. Dia itu di depan persis dari talus di sini. Naviculare di sini. Kemudian setelah itu ada juga cuboid. Cuboid itu di sini ya. Nah, kalau naviculare tadi di depan talus di bagian medial, kalau cuboid ini di depan dari calcaneus dan di bagian lateral. Jadi terlihatnya di sini. Ya. Ini cuboid, yang ini naviculare. Kemudian tulang tarsal selanjutnya ini 5, 6, 7. Itu namanya cuneiform. 5, 6, 7. First cuneiform, second cuneiform, dan third cuneiform. Jadi first-nya itu yang ada di medial. Yang ada di medial itu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tuh. Kemudian ada apa lagi? Di sini. Setelah dari tarsal, di bagian distalnya ada metatarsal ya. Biasa metatarsal 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada falang. Falangnya untuk bagian yang itu dia hanya ada proximal dan distal falang. Jadi tidak ada middle, sama seperti di hand. Kalau yang jari kedua, ketiga, keempat, kelima ada proximal, middle, dan distal. Kita lihat dari sisi samping ya. Tarsal, tulang 7 tulang tarsal tadi di sini. Kemudian ini metatarsal dan ini falang. Selanjutnya functional aspect of the foot. Jadi kalau tadi kita mengenal ada tarsal, metatarsal, dan falang, kalau ini untuk fungsionalnya dibagi menjadi hindfoot, midfoot, dan forefoot. Jadi hindfoot terdiri dari apa aja? Calcaneus, kemudian ini talus, yang ini naviculare, cuboid, 1 sampai 3 cuneiform. Itu untuk midfoot. Dan untuk yang forefoot di sini dia ada metatarsal dan falang. Itu yang forefoot. Fungsinya apa? Kalau hindfoot itu dia part pertama yang kontak dengan ground ketika proses berjalan ya. Selanjutnya setelah kontak di hindfoot pindah bergeser di midfoot. Midfoot ini berfungsi untuk menstabilkan transmisi dari hindfoot ke forefoot. Sekarang ankle motion. Untuk ankle motion sendiri ada dorsifleksi, dia ke arah atas ini ya. Untuk yang kedua ada plantar fleksi. Kemudian ada supinasi. Supinasi ini ke arah medial. Jadi dia itu kombinasi dari fleksi,
fleksi, dan juga adduksi. Sedangkan untuk monadi atau FX ini kombinasi dari dorsifleksi, inversi, dorsifleksi, eversi, dan adduksi. Ini ke arah medial ya, ini ke arah medial, ini ke arah lateral. Selanjutnya ada juga adduksi dan abduksi. Adduksi itu mendekati sumbu, berarti dia yang ke arah medial. Adduksi menjauhi sumbu, dia ke arah lateral. Selain itu, kita juga ada dua join di sini yang hanya bergerak sedikit gitu ya, little motion, dan dia tidak termasuk true ankle joint, tapi ada fungsinya. Yang pertama ada superior tibiofibular joint, yang kedua ada inferior tibiofibular joint. Kalau superior tibiofibular joint ini artikulasi antara head dari fibula dengan posterior lateral aspek dari proximal tibia. Sedangkan untuk inferior ini yaitu syndesmosis, jadi ada fibros union di sini antara konkav distal tibia, konkav distal dan konkav distal fibula. Selanjutnya kita akan membahas ankle joint. Jadi ankle joint ini terdiri dari 3 joint ya. Yang pertama ankle joint sendiri. Ankle joint ini bisa disebut juga vertical joint atau tibial joint. Nah, ankle joint atau joint atau tibial joint bisa kita lihat di gambar ini ya. Jadi ini terbentuk dari distal tibia yang berada di atas talus, dan ini malleolus medialnya juga menutupi talus, serta bagian lateralnya di lateral malleolus dari fibula di lateral aspek dari talus. Jadi intinya tibia dan fibula ini menduduki ya, di atasnya si tulang talus. Nah, pergerakan si ankle joint ini menyebabkan ankle joint itu bisa antar fleksi sebesar 30 sampai 50 derajat dan dorsofleksi sampai 20 derajat. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini kita lihat ada subtalar. Subtalar ini bisa disebut juga talo-calcaneal joint. Talo-calcaneal joint. Karena dari talus, antara talus dan calcaneus, jadi talo-calcaneal joint. Untuk talo-calcaneal joint ini terbentuk dari inferiornya talus yang bertemu dengan superior surface dari calcaneus. Selanjutnya ada transvertarsal joint. Transvertarsal joint itu yang di sebelah sini atau disebut juga mid-tarsal joint. Nah, mid-tarsal joint ini terbentuk dari permukaan anterior talus dan calcaneus yang bertemu dengan permukaan posterior dari naviculari dan cuboid. Bahkan apa yang terbentuk dari joint-joint ini? Jadi ketika kita melakukan plantar dan dorsifleksi, yang bekerja adalah ankle joint. Sedangkan ketika kita melakukan inversi dan eversi, yang bekerja adalah subtalar joint atau talo-calcaneal dan transverse tarsal joint. Ya, itu untuk fungsi pergerakan dari ankle joint ini. Selanjutnya foot joint. Untuk foot joint kita terdiri dari MTX, metatarsophalangeal joint, yaitu sambungan dari metatarsal
dengan proximal phalanx, ya seperti pada tangannya. Kemudian si MTP ini memungkinkan pergerakan ini. MTP itu memungkinkan pergerakan. Ya, jadi bisa fleksi. Untuk fleksi pada MTP 1 bisa mencapai 45 derajat untuk fleksi dan kembali ke ekstensi. Dan untuk hiperekstensi MTP 1 itu bisa mencapai 90 derajat. Nah, kalau MTP 2 sampai 5 untuk fleksinya hanya mencapai 40 derajat dan untuk hiperekstensinya itu mencapai 45 derajat. Jadi yang lebih luas derajat pergerakannya yaitu yang di MTP 1. Selanjutnya ada juga gerakan abduksi dan adduksi. Ini untuk garis tengahnya adalah second toe, jadi jari kedua. Ini yang untuk pusat pergerakannya. Kalau abduksi berarti menjauhi jari kedua, kalau adduksi mendekati jari kedua. Selain itu, selain MTP joint ada juga PIP dan DIP. Untuk di D1 sama seperti di tangan hanya ada interphalanx joint karena hanya ada proximal dan distal, tidak ada medial phalanx. Kemudian ini yang di D2, 3, 4, 5 ada PIP proximal interphalanx dan ada DIP distal interphalanx. Ligaments and other structure. Di sini kita bisa membagi dulu menjadi ligamen-ligamen yang ada di medial angle dan ligamen-ligamen yang ada di lateral angle. Dari ligamen yang ada di medial angle, dia biasa disebut deltoid ligamen karena dia yang bentuknya triangular shape. Jadi ini triangular shape, jadi biasa disebut deltoid ligamen. Dia ini lebih kuat yang medial ini lebih kuat dibandingkan yang lateral, lebih kuat yang medial. Yang medial lebih kuat. Terus ada 3 ligamen di bagian medial. Apa saja? Kita pakai yang pertama ada tibio-navicular ligamen. Tibio-navicular ligamen yang depan-depan. Tibio-navicular ligamen. Kemudian dia menghubungkan dari si tibia ke navicular ya, tibio-navicular. Kemudian ada posterior tibiotalar, tibia ke talus. Ini yang di belakang. Terus yang ketiga ada anterior tibiotalar. Itu yang lebih dalam. Dia di fiber anterior tibiotalar ligamen ini. Itu untuk ligamen-ligamen yang di bagian medial. Selanjutnya ligamen yang di bagian lateral ini ada 3 juga. Ada 3. Yang pertama ada anterior talofibular. Jadi bagian anterior yang menghubungkan antara talus dan fibula. Ini yang paling lemah. Jadi lebih sering cedera di anterior talofibular ligamen. Selanjutnya ada posterior talofibular. Nah ini itu yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga ada calcaneal fibular. Jadi ada dari calcaneus ke fibular. Prinsipnya sama ya. Ada anterior, ada posterior, kemudian ada yang di anterior talus, ada yang di posterior talus, dan ada yang di calcaneus. Itu ya. Oh ya, yang tadi di bagian medial ada yang kurang, yaitu di bagian ini, tibio calcaneal. Nah, tibio calcaneal. Jadi saya ulang ya, untuk yang medial angle ada tibio naviculare, kemudian di bagian tengahnya ada tibio calcaneal, kemudian ada posterior tibiotalar dan anterior tibiotalar. Kalau yang di lateral dia adanya calcaneal fibular, sama ya, dari ke arah calcaneus, kemudian anterior talofibular ke talus dan posterior talofibular. Jadi yang nggak ada ini yang navicular ya, gitu ya. Selanjutnya arches. Jadi kita itu berdiri di atas segitiga ini ya, segitiga yang menopang beban tubuh kita. Dan
dengan base-nya di calcaneus di sini, kemudian ke atas ini ada metatarsal 1 dan 5. Nah, di antara segitiga ini ada 3 arkus. 2 arkus satu arkus medial, satu arkus lateral longitudinal, dan yang ketiga adalah transverse arcus. Transverse. Jadi medial, lateral, dan transverse. Nah, apa sih yang membuat arkus-arkus ini itu termaintain, jadi tetap pada lengkungan ini? Yang pertama karena memang untuk tulang-tulangnya, relasi antar tulang. Yang kedua karena adanya plantar ligamen dan aponeurosis. Dan yang ketiga karena ditopang oleh otot muscle. Kita lihat selanjutnya. Nah, ligamen dan aponeurosis merupakan fitur yang paling penting dalam menopang arkus-arkus ini. Bisa kita lihat di sini ada spring ligamen, spring itu yang ini. Kemudian, spring ligamen itu merupakan plantar calcaneonaviculare. Jadi dari calcaneus ke naviculare. Dia itu most important because it support. Jadi dia sangat penting karena dia mensupport di medial side, di sisi yang medial. Kemudian ada long plantar ligamen. Kita lihat dari sini ya, ini long plantar ligamen. Untuk long plantar ligamen ini dia support di bagian lateral. Kalau spring tadi di sini, di atas ini di bagian medial. Kalau yang long plantar itu di support di lateral. Selain di support oleh long plantar, dia juga di assisted by short plantar ligamen. Di sini di sisi yang lebih dalam itu ada short plantar ligamen. Dan short plantar ligamen dan juga long plantar ligamen ini di support oleh aponeurosis, plantar aponeurosis. Nah, di sini dia dari calcaneus ke proximal phalanx. Jadi ada spring ligamen, kemudian ada long yang di sisi lateral, kemudian di assisted by a short plantar, dan plantar ligamen ini di support oleh plantar aponeurosis. Muscle of the ankle and foot. Jadi seperti pada tangan, ankle and foot ini juga dibagi menjadi extrinsic muscle dan juga intrinsic muscle. Untuk extrinsic muscle artinya dia ada joint crossing, jadi dia melewati persendian. Dibagi menjadi 3, posterior group, anterior group, dan lateral group. Untuk di posterior group sendiri dibagi menjadi yang superficial, yang lebih dalam, lebih luar, dan di posterior group, jadi yang lebih dalam. Untuk letaknya ini sangat mempengaruhi aksi yang dilakukan dari otot tersebut. Jadi di sini kita lihat ya, yang untuk di posterior, karena dia letaknya posterior, otomatis untuk plantar fleksi. Nah, yang deep, yang lebih dalam, dia juga bisa untuk inversi dari si kaki. Jadi nggak cuma plantar fleksi, tapi ada inversinya. Nah, kan kita lihat kalau untuk di anterior di bagian atas kaki ya berarti ya, dia untuk dorsifleksi dan juga untuk inversi. Sedangkan pada yang lateral group ini bisa untuk plantar fleksi dan juga eversi. Untuk yang gluteus, peroneus gluteus dia lebih untuk dorsifleksi dan eversi. Oke. Itu untuk sekilas tentang extrinsic muscle. Berikut kita akan membahas masing-masing otot. Otot di superficial posterior group yang pertama adalah gastrocnemius. Sudah pernah kita bahas kalau gastrocnemius ini melewati 2 persendiannya yang di knee dan di ankle. Dia origonya ada di femur, medial dan lateral pangilus femur. Kemudian insersinya dia ada di posterior calcaneus. Jika dia melewati 2 sendi, aksinya juga untuk 2 sendi. Untuk di persendian lututnya dia untuk knee flexion dan di ankle-nya dia untuk plantar fleksi. Dia dipersaraf oleh tibial nerve S1, S2. Selanjutnya, di superficial posterior group yang kedua ada soleus dan yang ketiga ada plantaris muscle. Kita bahas dari yang soleus. Soleus ini lebih dalam letaknya daripada gastrocnemius. Dia origonya dari posterior tibia dan fibula, kemudian insersinya di posterior calcaneus. Aksinya untuk plantar flexion dengan sarafnya tibial nerve. Untuk plantaris muscle dia merupakan two joint muscle tapi tidak terlalu berfungsi ya. Karena di sini kita bisa lihat ototnya kecil ya, jadi tidak terlalu berfungsi. Untuk origonya dia ada di posterior lateral condylus of femur, jadi dari femur, dan insersinya di posterior calcaneus dia bergabung dengan gastrocnemius ini menjadi Achilles tendon.
actionnya ya, very weak assist in misdirection, ankle counter jadi sangat lemah lah ya. Kemudian untuk sarafnya tibial nerve dari L4, L5, S1. Selanjutnya di posterior group ada tibialis posterior, terus flexor hallucis longus, dan flexor digitorum. Yang pertama tibialis posterior muscle. Kalau tibialis posterior muscle itu dia originnya dari interosseous membran di fibula sini, kemudian dia berjalan ke arah medial dan insersinya ada di fibula dan tarsal metatarsal. Ya. Kemudian fungsinya apa? Dia actionnya itu untuk ankle inversion karena dia kan ke medial. Jadi dia untuk ankle inversion. Nah, ini tipikalnya seperti ini. Kemudian dia juga bisa untuk plantar flexi ya, karena lokasinya yang ada di posterior. Nervusnya tipe sarafi oleh tibial nerve L5 sampai S1. Selanjutnya ada flexor digitorum longus muscle. Untuk flexor digitorum muscle itu dia originnya di posterior tibia. Kalau tadi tibialis posterior itu di fibula tibia, ini flexor digitorum longus dia di posterior tibia, kemudian ke arah medial. Dia insersionya pada distal falang pada 4 digit ya, digit 2, 3, 4, 5. Tuh, kecuali jempol, kecuali digit 1. Fungsinya apa? Untuk fleksi, karena dia flexor ya, jadi dia untuk fleksi dari 4 digit ini, kemudian dia juga karena di medial ini dia untuk inversi, dan karena dia posisinya di posterior, dia membantu untuk antar fleksi dari ankle. Tipe saraf oleh tibial nerve juga L5 S1. Yang terakhir dari posterior group yaitu flexor hallucis longus muscle. Flexor hallucis longus muscle itu sesuai namanya ya, dia untuk flexor dari jempolnya hallucis longus. Dia auricunya ada di fibula dan intraosseous membran ini, kemudian berjalan ke arah medial dan berinsersi pada distal falang pada G2, jadi pada jempol ya di 1 di falangnya. Kemudian aksinya apa? Dia flexor hallucis berarti untuk jempol, kemudian dia asistif untuk inversi ya pada medial, dan untuk karena dia di posterior dia juga asistif untuk plantar pada ankle. Tipe sarafi tibial nerve L5, S1, S2. Nah, berikut gambar untuk kompartemennya ya di posterior group. Kalau dari originnya, dari tempat pelekatannya dari medial itu bisa kita lihat di sini nih. Ada flexor digitorum longus, ini dari medial ya, ini medial, ini lateral, ini fibula, ini dari posterior. Di sini ada flexor digitorum longus, kemudian di sini ada tibialis posterior. Tibialis posterior kan tadi di dia fibula ya, kemudian ada flexor hallucis longus di fibula. Itu untuk di originnya. Kita bisa lihat di sini juga. Di sini nomor 1 yang paling superficial gastrocnemius, kemudian nomor 2 yang ini ada soleus, yang ketiga ini ada plantaris, yang keempat di lebih dalam dari soleus di bagian lateral ini ada flexor hallucis, kemudian di bagian tengah ada tibialis posterior, dan di bagian medial di sini ada flexor digitorum longus. Nah, selama perjalanannya nanti berubah-ubah posisi ketiga di posterior group ini. Ini kan tadi originnya, setelah itu dia berjalan di malleolus medial. Kita lihat dari superficialnya ya. Di sini yang terlihat mana ya? Oh, di sini nih. Di sini terlihat ya paling superior, paling atas ada tibialis posterior, kemudian dilanjutkan di sini ada flexor digitorum longus, dan yang paling belakang ada flexor hallucis longus, paling inferior. Setelah berjalan di malleolus medial, selanjutnya di insersionya kita lihat di ini inferior view ya, dari bawah ya. Kita lihat paling medial ada ini flexor hallucis longus, kemudian ada tibialis posterior di tengah-tengahnya, dan yang paling lateral ada flexor digitorum longus. Flexor digitorum longus, tibialis posterior di tengah sini, kemudian ini flexor hallucis longus. Lalu saya gambarkan dari originnya. Ini misalkan yang warna ini untuk flexor digitorum longus, hijau untuk tibialis posterior, dan yang biru ini lihat ya dari insersionya di sini, kemudian di arah medial, dan ini ya dapat tertimbang aja. Auricle medial malleolus
Nah, kalau untuk flexor digitorum dia kan dari medial, terus malleolus medial, dan akhirnya di bagian plantar insersionya di paling lateral. Nah, kalau untuk yang tibialis posterior, dia pertamanya kan di tengah ya, di antara FDL dan FAL, kemudian dia di superior, di malleolus medial, dan kembali dia di medial antara FDL dan FAL, kemudian ke superior medial malleolus, dan dia ke tengah antara FAL dan FDL insersinya. Yang terakhir ada flexor hallucis longus, dia origonya memang paling lateral. Kemudian dia di medial malleolus dia masih di inferior, kemudian di insersionya dia yang paling medial, karena jempol ya, jempol ada di medial. Ini lateral, ini medial. Itu untuk di posterior group. Oke, sekarang di bagian anterior group, di sini yang pertama ada tibialis anterior. Tibialis anterior ini originnya atau berasal dari mana? Dia berasal dari lateral tibia dan intraosseous membrane di sininya. Kemudian dia berjalan ke arah first cuneiform dan metatarsal. Jadi cuneiform yang pertama ini di daerah medial ya. Fungsinya untuk apa? Dia melewati sendi ankle, artinya dia untuk dorsifleksi dan juga untuk ankle inversi, karena dia kan berarti gerakannya gini ya. Nah, inversi dan dorsifleksi. Dia dipersarafi dengan diperoneal nerve L4, L5, S1. Selanjutnya di bagian anterior ada extensor hallucis longus muscle. Kalau tadi di bagian posterior ada flexor hallucis longus, di bagian anterior ada extensor hallucis longus. Artinya dia untuk jempol. Terus extensor di sini origonya di fibula dan intraosseous membran, kemudian ke arah medial juga ke distal falang dari jempol, distal falang jempol. Fungsinya untuk apa? Dia jelas untuk extend dari jempolnya, dan dia membantu juga untuk ankle inversi dan dorsifleksi. Tapi utamanya untuk ankle inversi dan dorsifleksi dari tibialis anterior. Selanjutnya ada extensor digitorum longus. Fungsinya jelas buat extensor digitorum ya, dari kedua sampai ke 5. Dari origonya dia di fibula, intraosseous membran dan tibia, ada bagian di tibianya juga. Dan dia insersionya ada di distal falang dari 4 jari. Digiti 1, 2, 3, digiti 2, 3, 4, dan 5. Fungsinya untuk apa? Untuk extend dari digiti 2, 3, 4, 5, dan untuk membantu ankle dorsifleksi. Dia tidak membantu untuk inversi, karena kalau inversi kan harus dari medial ya, harus si insersinya itu di medial, biar gerakannya kayak gini. Nah, tapi kan kalau ini gerakannya lebih ke naik aja gitu. Jadi gerakannya hanya ankle, membantu ankle dorsifleksi, dan utamanya untuk extend dari jari-jari 2, 3, 4, 5. Dia dipesarafi sama di peroneal nerve L4, L5, S1. Jadi untuk tibialis anterior, extensor hallucis longus muscle, dan extensor digitorum longus muscle itu di peroneal nerve L4, L5, S1. Oke, selanjutnya di lateral group ada peroneus longus muscle. Peroneus longus muscle itu yang ya longus ya, berarti paling panjang. Jadi origonya dia ada di lateral proximal fibula, karena dia ada di lateral ya, berarti kan di fibula dan intraosseous membran. Kemudian insersinya dia di plantar surface, jadi permukaan telapak ya, di permukaan di bagian bawah di inferior di first cuneiform. Nah, di sini ini dibaliknya ya, di posteriornya dan di metatarsal. Tuh, jadi fungsinya apa? Karena dia dari samping terus ke bawah, maka dia berfungsinya, nah berarti kan gerakannya kayak gini ya. Gerakan kayak gitu kan berarti dia ankle eversi. Nah, keluar sih ini di ankle eversi, dan dia juga membantu untuk ankle plantar fleksi, jadi karena ke bawah. Dia dipesarafi oleh superficial peroneal nerve L4, L5, dan S1. Selanjutnya ada perineus brevis dan rectus. Di sini dia di lateral, di bawah ya. Kalau tadi longus kan di proximal dari fibula. Kalau untuk perineus brevis artinya kan pendek, dia di lateral distal fibula. Dia di lateral distal fibula. Insersinya kemana? Dia ke samping sini di metatarsal 5, di base-nya metatarsal 5. Kemudian kalau untuk perineus rectus, dia di distal medial fibula. Dia di medial fibula, kalau perineus brevis di lateral fibula. Nah, kalau rectus dia dari medial fibula, dia ke base of fifth metatarsal. Jadi metatarsal yang kelima di bagian base-nya juga. Jadi sama-sama menempel di metatarsal kelima, cuma arah nempelnya jadi berbeda. Kalau yang dari perineus brevis berarti dia dari lateralnya, kalau perineus rectus dia lebih dari medialnya. Untuk itu karena dia berbeda origonya, maka
ada actionnya yang berbeda juga. Selain dia memang untuk eversi karena sama-sama di sini, berarti kan gerakannya narik sini sama-sama eversi. Cuma ada perbedaan di plantar fleksi dan dorsifleksi. Kalau perennial brevis yang ini karena dia plantar fleksi. Oke, jadi untuk perennial brevis, jadi kan dia untuk plantar fleksi, kenapa? Karena dia masalahnya kan di sini nih, berarti kalau ditarik dia gerakannya adalah seperti ini. Nah, berarti gerakannya dia ke arah plantar. Sedangkan kalau dari Tertius dia ke dorsifleksi. Kenapa? Karena dia kan di medial ya, lebih ke anterior berarti dia itu. Jadi kalau dia gerakannya ke atas ini, jadi dia lebih ke dorsifleksi. Untuk nervusnya sendiri dari untuk brevis dia superficial peroneal nerve sama ya tadi dengan yang perennial longus L4, L5, S1. Sedangkan untuk perennial septilus karena itu lebih ke agak anterior ya, ini kan agak anterior, dia di peroneal nerve L4, L5, S1. Jadi lebih ke seperti dari kelompok otot yang ada di anterior. Oke, ini summary ringkasan dari muscle action dari extrinsic muscle. Di sini untuk plantar fleksi ke arah gastrocnemius mensolidus, untuk dorsifleksi lebih ke muscle tibialis anterior, sedangkan untuk inversi tibialis anterior dan tibialis posterior inversi. Untuk eversi perennial longus dan brevis. Kemudian dari fleksi jari kedua sampai kelima ada flexor digitorum longus. Untuk fleksi dari jempol first two dia flexor hallucis longus sesuai namanya ya. Dan untuk ekstensi dari jari kedua sampai kelima ada extensor digitorum longus dan ekstensi pada jempol extensor hallucis longus. Dan yang tidak memiliki aksi primer ya, no prime mover action, dia adalah plantaris dan perennial septilus. Karena untuk plantaris memang kan otot kecil sekali dan perennial juga di depan dia hanya asis saja, hanya membantu saja. Ya, selanjutnya ada intrinsic muscle. Intrinsic muscle itu dibagi menjadi dorsal surface sama plantar surface. Kalau di dorsal surface berarti kita lihat sebenarnya dari atas ya, dari anterior ya, dari atas. Kemudian untuk plantar surface itu dari dilator inferior dia ada first layer, berarti itu lapisan paling luar ya, lapisan paling luar dari inferior. Nah, sampai yang ada terakhir di sini dorsal surface atau ada fourth layer. Ini kan first layer, second layer, third layer, dan fourth layer. Fourth layer ini udah yang paling dekat tulang. Jadi ada dorsal intraossei, itu berarti yang ada di atasnya, dan plantar intraossei itu di bagian plantar. Tapi ini udah di dekat tulang. Dekat tulang. Ya, kita lihat ini untuk yang dorsal surface ya, ada extensor digitorum brevis dan extensor hallucis brevis. Jadi sesuai namanya, maka dia untuk digitorum, yang ini untuk hallucis. Gimana letaknya? Dia letaknya dari sini, ini berarti dari sisi lateral ya, ini lateral, ini medial. Dari lateral ke medial. Yang ini hallucis berarti kan ke jempol ya. Nah, ini kemudian kalau extensor digitorum berarti untuk digiti lain selain jempol. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini extensor hallucis brevis dan extensor digitorum brevis. Dia tidak ada comparable pada tangan, jadi nggak ada comparable muscle-nya. Karena di tangan nggak ada. Nah, ini untuk plantar surface. Jadi kita lihat dari bagian inferior, kita lihat dari first layer, berarti yang lapisan paling luarnya. Lapisan paling luar ini ada abductor hallucis, ada abductor digiti minimi, dan yang tengah ada flexor digitorum brevis. Mana aja? Nah, ini udah di ini untuk abductor hallucis. Berarti kan di jempol ya, di medial. Medial dan yang lateral. Terus abductor hallucis, ada abductor digiti minimi. Itu yang di bagian lateral, dan di tengahnya ada flexor digitorum brevis. Flexor digitorum brevis. Karena kan yang kecil-kecil, jadinya yang pendek namanya brevis. Dia ini akan dilingkupi oleh si plantar aponeurosis ini. Nah, ini kan plantar aponeurosisnya dibuka, jadi baru terlihat flexor digitorum brevisnya. Untuk nama yang sama, ini untuk di hand. Untuk di hand ada abductor pollicis brevis, flexor digitorum superficialis, dan ada sama namanya ya, abductor digiti minimi juga untuk di tangan. Oke, untuk second layer yang kedua ada quadratus plantae dan lumbricalis. Untuk quadratus plantae ini di tengah-tengah ya. Nah, di sini ini quadratus plantae. Kemudian ada lumbricalis. Lumbricalis ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia itu ada di tendonnya nih.
di tendon of flexor digitorum longus. Jadi ini kan tendonnya ya, flexor digitorum. Karena untuk memflexor dari dikit. Kemudian yang ini ada flexor hallucis longus. Nah, ini di lapisan yang sama dengan tendon flexor ya, si lumbricalis dan quadratus plantae ini. Selanjutnya, oh ini yang tadi ya. Oh nanti ini nanti. Nah sekarang di third layer itu ada 3 muscle juga. Yang pertama ada flexor hallucis brevis. Flexor hallucis berarti dia buat jempol, flexi jempol. Oke, ini flexor hallucis brevis ini ada yang lateral head dan ada yang medial head. Ini medialnya, ini yang lateralnya ke arah hallucis. Kemudian ada adductor hallucis. Adductor. Jadi dia kan lebih di tengah ya, karena dia untuk menengakan. Adductor hallucis ada yang oblique bentuknya di sini, dan ada yang transverse. Nah, masalahnya ini sama ini. Masalahnya ini transverse, ini oblique. Oke, itu untuk adductor. Dan yang terakhir di sini ada flexor digitorum brevis. Nah, dia ada di tentunya ada di digitorum ya. Oke. Nah, ini untuk fourth layer-nya. Fourth layer ini ada dorsal intraossei dan plantar dorsal interossei dan plantar interossei. Berarti kan di sekitar tulang ya. Kita lihat di sebelah sini. Nah, ini ada dorsal dan ada plantar. Untuk dorsal yang hitam, untuk dorsal ini 1, 2, 3, 4, dan untuk plantar intraosseus ada 3. 1, 2, 3. Jadi di antara jari 2, 3, 3, 4, dan 4, 5. Ada 3. Sedangkan untuk dorsal intraossei ada 4. Jadi antara 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Tuh untuk fourth layer-nya. Ini juga bisa terlihat ya, ini dorsal intraossei di sini. Oke. Untuk inervasinya, masuk-masuk di dorsal surface, di dorsal ya, ini di peroneal. Sedangkan untuk di plantar surface, dia semuanya tibial. Termasuk dorsal intraossei dan plantar intraossei, semuanya dari tibial nerve. Nah, ini untuk summary of muscle innervation secara keseluruhan ya, tadi dari leg dan foot. Kita lihat yang gastrocnemius, soleus, plantaris, tibialis posterior, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, pokoknya ada di posterior, maka dia tibial nerve. Sedangkan peroneus longus, peroneus brevis, dia ada di lateral, dia dengan superficialis peroneal. Ini L4, L5, S1. Kemudian untuk peroneus tertius, karena dia lebih ke arah di depan, di anterior, dia bersama dengan extensor digitorum longus, extensor digitorum brevis, dan extensor hallucis longus, serta tibialis anterior, pokoknya di anterior, dia dibesarafi oleh di peroneal. Dan untuk yang di plantar ya, di yang bagian kakinya, dia nih, adductor hallucis, flexor, jadi bagian plantar itu flexor digitorum brevis, lumbricalis, adductor digitorum minimi, quadratus plantae, adductor hallucis, flexor, flexor digitorum minimi, dorsal intraossei, plantar intraossei, semuanya tibialis. Tapi ada yang medial plantar dan ada yang lateral plantar dari si nervus tibial. Itu. Untuk yang medial itu dia lebih dari L4, L5, sedangkan untuk yang lateral dia S1, S2 yang antar plantaris. Kemudian yang tadi di peroneal ada yang L4, L5, S1. Kemudian untuk yang extensor digitorum brevis ini L5, S1. Ya, ini untuk segmental spinal cord-nya. Untuk gastrocnemius dia S1, S2, plantaris L4, L5, S1, tibial posterior L5, S1. Nanti ini flexor hallucis longus yang ada S2-nya, L5, S1, S2. Kemudian untuk peroneus ini dari L4, L5, S1. Termasuk extensor yang di peroneal itu L4, L5, S1. Kemudian untuk flexor hallucis brevis, flexor digitorum brevis, dia yang ada di bagian plantar ya, itu dia L4, L5 untuk tibialis yang arah medial. Sedangkan tibial yang lateral, dia ini lebih ke S1, S2. Oke, usai sudah pembahasan dari chapter 19, ankle joint and foot. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di belajar bareng episode selanjutnya. Dadah!